Halo, Assalamualaikum semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, perkenalkan, di sini saya dengan Mia Julhiara Yundi dan saya Fani Marcelina. Nah, di sini nih kita mau berbagi cerita nih teman-teman. Barangkali teman-teman juga ada tuh yang mau cerita kayak kita gitu. Di sini ada salah satu teman aku yang mau menanyakan berbagai hal mengenai gimana sih caranya untuk membeli rumah di usia kita tuh usia kalangan milenial gitu. Apakah persyaratannya ribet dan apakah harus ada ketentuan khusus atau tidaknya gitu. Yuk kita simak. Nih, tadi katanya kamu mau cerita apa sih? Penasaran deh aku. Iya, jadi gini nih Van, rencananya ya, aku tuh mau bikin investasi buat masa yang akan datang. Karena kan aku sekarang nih usianya masih muda ya. Aku pengen bikin investasi untuk masa yang akan datang. Kira-kira menurut kamu investasi yang cocok buat aku saat ini apa ya untuk kedepannya? Kalau menurut aku sih investasi di usia yang sekarang gitu ya, untuk masa yang lumayan panjang, yang paling cocok itu investasi rumah. Kenapa? Karena rumah itu merupakan suatu kebutuhan primer dan semua orang itu butuh rumah. Kalaupun rumah itu nggak ditinggalin, rumah itu bisa disewakan, itu bisa jadi pendapatan per bulannya kita atau per tahunnya kita. Jadi nggak akan mubazir gitu. Gitu. Ya kan kalau aku dengar-dengar nih ya, katanya nih rumah itu kan harus beli cash. Kira-kira kan aku dengan pendapatannya sekarang ini kan belum mampu untuk beli cash. Selain cash bisa nggak sih kita kredit seperti halnya kayak kita kredit motor gitu? Kalau untuk pembelian rumah sih bisa cash, bisa kredit. Kreditnya itu melalui bank. Nantinya kamu melakukan pengajuan berkas kepada lokasi perumahan mana yang kamu pilih dan developer mana. Nanti dari mereka lah yang akan menyalurkannya ke pihak bank. Tapi dari segi usia aku yang saat ini, sekarang ini kan usiaku berjalan 21 tahun. Bisa nggak sekiranya aku mengajukan kredit perumahan yang kamu bilang itu? Untuk usia sih sudah cukup, karena yang aku tahu ya, karena belajar dari pengalaman juga gitu, untuk bidang properti atau pengajuan perumahan, itu memang bisa di usia 21 tahun minimal, sampai dengan usia 57 tahun. Orang tua kamu pun atau kakak kamu nih atau keluarga kamu yang lain kalau memang udah usia 25, 30 itu bisa untuk mengajukan. Lumayan tambah-tambah dong untuk investasi aset keluarga. Iya, betul. Tapi sekarang kan aku kerja nih sebagai karyawan tetap di suatu perusahaan. Nah, dengan pendapatan 4.500.000 kira-kira masuk nggak sih untuk aku mengajukan kredit perumahan? Kalau untuk pengajuan perumahan, karena pendapatan kamu 4,5 itu termasuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Itu masuk dengan perumahan tipenya itu tipe subsidi. Nah Van, lanjut nih. Tadi kan sebelumnya kamu bilang kalau aku bisa nih untuk pengajuan kredit perumahan. Nah, aku nih pengen pengajuan perumahan. Tapi kira-kira apa sih yang harus aku perhatikan pada saat aku mau pengajuan kredit perumahan? Mungkin biar teman-teman yang nonton ini juga bisa tahu nih apa aja yang harus mereka persiapkan untuk mereka juga mengambil sebuah perumahan gitu. Yang pertama, tentukan dulu rumah apa yang menjadi kebutuhan kalian. Dan yang kedua, cari referensi di internet atau website atau dari berbagai macam tetangga, teman, sepupu dan lain sebagainya, perumahan mana yang lebih cocok untuk kalian. Lihat lagi atau telusuri lagi bagaimana developernya, terpercaya atau tidak. Dalami lewat marketing mengenai unitnya. Apakah unitnya sesuai dengan yang kalian butuhkan atau tidak. Yang kelima, gali mengenai legalitasnya. Apakah perizinan, lokasi, tanah yang digunakan itu tidak bermasalah atau bebas dari tanah sengketa. Dan yang terakhir, persiapkan mengenai biayanya. Jadi biayanya berapa itu wajib ditanyakan kepada marketingnya di awal, karena beberapa perumahan tertentu mereka membutuhkan biaya yang cukup lumayan besar, dan itu bisa menjadi perbandingan kamu untuk melihat lagi perumahan mana yang kira-kira cocok dengan kamu, sesuai kebutuhan kamu, tetapi harganya terjangkau. Seperti itu.
Nah, nanti nih misalkan aku misalkan udah ibaratnya akad kredit ya. Ya. Aku udah punya hak atas rumah itu. Kira-kira apa sih jaminan yang aku pegang ke depannya, Van, untuk rumah tersebut? Kalau untuk jaminan sih biasanya ya, untuk teman-teman sekedar informasi aja, biasanya yang diserahkan oleh pihak developer kepada pihak bank, karena ini pembeliannya secara kredit, biasanya mereka memberikan surat sertifikat hak guna bangunan atau surat hak milik, atau sertifikat hak milik, PBB, AJB, dan PPJB. Beberapa komponen tersebut menjadi pegangan kamu, jaminan kamu atas pembelian rumah di perumahan tersebut.